Menuntut ilmu ini adalah bagian daripada tradisi para ulama pada zaman dahulu. Ini sudah pernah saya ceritakan, ada seorang ulama namanya Qadhi Yusuf. Al-Qadhi Yusuf ini adalah sahabat baik dari Imam Abu Hanifah. Ketika melihat Qadhi Abu Yusuf ini sudah pintar dan sudah Qadhi Abu Yusuf. Qadhi itu kan hakim kan? Hakim, ya. Ketika melihat Qadhi Abu Yusuf sudah tidak kelihatan di majelisnya Abu Hanifah, Abu Hanifah menyindir. Sekarang Qadhi Yusuf atau Yusuf itu sudah pintar, nggak ngaji lagi. Wah, itu lanjutan. Sampai akhirnya sindiran itu sampai ke telinga Qadhi Yusuf. Akhirnya Al-Qadhi Yusuf ini belajar lagi kepada Abu Hanifah. Antara muta'alim dan mu'alim itu belum tentu pintar mu'alimnya, belum tentu pintar yang ceramah. Boleh jadi muta'alimnya itu lebih pintar daripada mu'alimnya. Mungkin di antara panjenengan itu ada yang lebih pintar dari saya, tapi karena rendah hati, tidak mau menampilkan diri, diam tapi menyimak. Nah, gitu. Dan benar kata Rasulullah SAW, rubba mubalaghin aw amin sami'in. Berapa banyak orang yang diajari lebih tahu daripada orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi belum tentu panjenengan itu lebih rendah pintarnya daripada saya. Tapi karena jenengan itu tawadhu, menyimak saja. Ya, kelihatannya sih biasa-biasa saja, tetapi ternyata istimewa. Ya kan? Dikirai cupu tapi ternyata cupu. Bahasanya. Ya. Suhu. Kelihatannya cupu tapi ternyata suhu. Kalau suhu ngerti. Itu ono hadise tidak ngawur itu. Itu kaidah ya, bahwa Bahasanya anak muda itu. lo mana ini? Hah? Oh, nggak ada yang punya spidol. Jenengan kan wonten sing dosen tau mesti bawa spidol. Saya dosen tapi tidak terbiasa bawa spidol. Beliau membawa spidol. Nah, Alhamdulillah. jazakumullah. Ini ketua pengajian di sini, Ustaz. Oh iya. Ketua bawahnya. Ya gini. Bu Enda. Dia pernah undang saya. Rubba mubalaghin. Ini sabda Rasulullah ya. Awa min sami'in. Berapa banyak orang diajari, dikasih tahu, mubalaghin orang yang dikasih tahu. Ya kayak jenengan itu kan saya kasih tahu. Tapi dia lebih suhu, lebih paham daripada orang yang mendengar langsung dari Rasulullah. Dia dengar langsung dari ring satu kan. Tapi ternyata yang lebih paham justru orang yang dikasih info. Jenengan sering nggak ngasih info tapi yang dikasih info lebih paham? Aku ngerti masalah itu, ternyata sampean harus ngerti dhisik. Nah itu namanya dalam ilmu juga begitu. Berapa banyak orang yang dia itu dikasih tahu tapi ternyata lebih paham, lebih pintar daripada yang ngasih tahu. Ustaz, ulang itu semuanya, Ustaz. Berapa banyak orang yang diberitahu, yang diberitahu atau yang diberitahu itu orang yang dikasih info.
itu lebih paham daripada yang mendengar langsung dari sumber orang yang mendengar langsung dari sumber berita. Nah, makanya jamaah sekalian, menuntut ilmu itu bukan perkara pintar atau bodohnya. Kalau bodoh kan pasti ya, kita semua kan kalau menuntut ilmu kan merasa bodoh ya. Tetapi kadang yang disampaikan itu aku ngerti paham rek, terus sampean wis mulai lapo ikut pengajian Masjid Sudirman. Ini Masjid Sudirman kan? Diponegoro Pak Sudirman. Nah, Masjid Diponegoro aku wis ngerti kabeh wis hafal hadis-hadis iki. Wah. Ngaji itu tidak hanya perkara sudah paham atau tidak paham, tetapi kadang hidayah itu ketika dipelajari kembali. Hidayah itu datang ketika dipelajari kembali. Ya. Mungkin jenengan ada yang lebih ustadzah daripada saya ya. Diam memang. Kalau ustadzah itu kalau keluar malah padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Dia menengahi, nyatet ya. Aku paham Ustaz, dalam hati kita aku paham. Kayak Qadhi Abu Yusuf, ya. Qadhi Abu Yusuf ketika mempunyai guru bernama Abu Hanifah. Jadi tetap belajar walaupun dari sisi keilmuannya ya 11-12 bersama. Yang qadhi, seorang hakim masa ilmunya cepat. Qadhi Abu Yusuf. Ya. Abu Yusuf. Nah, kita ngaji sekarang hadis yang ke 486, betul ya? Tema besarnya itu adalah bosan adalah akhlak tercela. Nah, nanti kita bahas sambil membahas ini nanti. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ghadwatun fi sabilillah, satu pagi hari di jalan Allah, waktu pagi aja. Aurahatun, atau sore hari. Khairun, itu lebih baik, mimma tala'at alai syamsu wa gharabat, lebih baik dari terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Ini betapa besarnya pahala fisabilillah, di jalan Allah. Nah, kita kalau sudah yakin perjuangan fisabilillah, maka jangan pantang mundur. Apalagi jenengan adalah terkenal dengan ras terkuat, ya, mak-mak ini, itu ras terkuat di dunia. Nah, maka emak-emak ini perjuangan jangan luntur, semangat. Apalagi kalau dalam rangka amar ma'ruf atau nahi munkar. Yang jelas jangan merusak. Ya, yang terjadi kemarin-kemarin itu perusakan kantor polisi, gedung pemerintahan, fasilitas umum, itu dilakukan oleh para perusak, penumpang gelap, disusupin. Kalau kita mau memprotes boleh. Nah, ini nanti jenengan tak kasih tahu di ITS itu besok itu hari Sabtu itu ada penggalangan dana Palestina yang dihadiri oleh OPIK. Saya tak tanya panitia,
itu boleh nggak dihadiri? Ada opi tahu opi? Untuk menggalang dana Palestina dari pagi sampai siang. Dengan kalau seandainya punya simpanan yang belum pernah dijarah, masih tersimpan rapi untuk Palestina, silakan diberikan di acara itu. Karena Palestina sudah dalam kondisi kelaparan yang akut, berteriak-teriak tapi nggak ada yang bisa ngasih. Berteriak-teriaknya di HP, stop. Ya kan? Langsung bilang lapar. Jenengan anak lapar dikit gini langsung nyari apa? Nah, itu anak-anak kecil pada kelaparan. Ya. Sekarang boleh bisa masuk tapi sedikit-sedikit. Ada yang lewat udara, tetapi Gaza dihancurkan, rudal terus oleh Israel. Makanya kita tidak boleh lupa, kita bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, tapi saudara-saudara kita lagi dalam kondisi yang menggenaskan. Maka dipastikan, ya, oke lah, kita anggap misalnya hari ini kita pagi hari di jalan Allah, kita thalabul ilmi ini di jalan Allah, ya. Atau sore hari ketika kita ada acara apa, acara sosial atau acara pengajian atau apa, itu di jalan Allah. Itu lebih baik dari matahari terbit dan matahari tenggelam. Jadi berputarnya matahari atau alam, ya, gonta-gantinya musim dan sebagainya, jangan sampai membuat kita itu beranjak dari fisabilillah. Sing kita kira-kira komunitas yang nggak jelas itu jadi tiga lain. Ya, komunitas yang nggak jelas itu ditinggal saja. Mohon pamit, saya nggak ikut kegiatan ini lagi. Saya harapkan bagi para jenengan itu supaya lebih bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kalau utang segera dilunasi, jangan ngambil lagi utang yang berbau riba. Ya. Para ulama dulu dan itu dimanti-manti Gus Baha juga, bahwa bunga bank itu ya dipastikan riba. Ojo sampai Bank Roma pinjam duit riba itu, ya. Jangan sampai. Kalau rumah itu pelan-pelan aja, bangunnya pelan-pelan aja, tapi nggak usah langsung megah. Pengen langsung megang, pinjam uang, cicilan per bulan. Kecuali kalau jenengan memakai transaksi murabahah. Murabahah itu nggak pinjam. Jadi pihak bank itu bertanya kepada kita berapa totalnya, nanti yang beli itu pihak bank, terus kita membayarnya nanti belinya itu ke bank. Itu namanya sistem murabahah. Nah, itu biasanya saya lebih amannya itu di bank muamalat. Bank muamalat itu sistemnya sistem murabahah, bukan pinjam uang ke bank. Walaupun hampir sama, tetapi itu berbeda. Ya. Itu jamaah sekalian. Salah satu virus yang paling berat ketika di jalan Allah itu adalah istiqomah. Istiqomah itu tidak ada karena salah satunya itu merasa bosan. Nah, itu tadi, bosan melakukan kebaikan. Kayak orang begini, aku bosan bantu sampean tak bantu terus, tapi sampean nggak bantu saya. Atau misalnya
ngambil keponakan dibiayai, ternyata keponakannya tidak baik kepada kita, kok malah melayu setelah punya pekerjaan bagus yang nggak pernah bantu. Jenengan itu aja bilang gini, terus aku kapok ngambil keponakan, wis tak kasih apa-apa, ternyata terus lari begitu saja. Jenengan itu berarti mengharapkan apa sih ketika berbuat baik? Apakah ketika berbuat baik itu mengharapkan imbalan atau ikhlas karena Allah? Jenengan dibalas atau tidak, ya sudah, Allah lah yang akan membalas dengan pahala yang terbaik. Gitu. Ya, berharap atau mengharap terhadap orang yang kita baiki itu adalah keburukan. Ya, itu adalah keburukan, dan nanti akhirnya apa? Kapok. Yang namanya kapok itulah yang disebut dengan kebosanan berbuat baik. Boleh. Kalau mengharapkan pahala itu boleh dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan masuk surga itu boleh. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang tercela dalam masalah itu. Kenapa tidak tercela? Karena memang itu sudah dikasih tahu oleh Allah, kalau kamu berbuat gini pahalanya gini. Kalau nggak boleh, ngapain dikasih tahu? Ya kan? Misalnya jenengan kalau bersedekah akan dikalikan berapa? 10 paling rendah sampai 700. Terus Allah juga melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Itu kalau berbuat baik itu rumusnya begitu, ya, batasannya itu 10 sampai 700. Tetapi Allah ngasih tahu melipat gandanya tidak terbatas. Kira-kira ya, kenapa terjadi hanya dikasih 10 aja? Kenapa terjadi dikasih 700 atau diantara ini? Kenapa yang dikasih tidak terbatas? Biasanya dari awal itu kualitas niat dan kualitas amalannya. Ya, jadi kualitas niat dan kualitas amalan duit itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Boleh kita nyumbang 10.000, boleh sama kita nyumbang 10.000. Tapi kenapa saya dikasih lebih, kok yang satunya lagi tidak dikasih lebih? Yang satu hanya 10 aja. Sudah pernah saya ceritakan, ya. Jenengan qobliyah, pahalanya besar apa enggak? Tambahin niat, menghidupkan sunnah, tambah lagi pahalanya. ya. Dengan qobliyah itu sudah besar pahalanya. Tapi kalau ditambah lagi, saya ingin menjaga sunnah ini, maka saya bilang sama Pak Mir, kalau ada ngaji habis maghrib selesai isya, seandainya diteruskan sedikit, itu jangan mengcancel qobliyah isya. Tujuannya untuk apa? Ya memang jangan dibandingkan penuntut ilmu sama qobliyah isya itu. Ya tapi kan sunnah. Harus. Yang bagus itu saja, karena kan membedakan misalkan. Terus gak usah dibeda-bedakan, nek kuat. Ya. Jadi gini, anak pembicara itu kan biasanya belum selesai ngomong diteruskan gini. Andan dulu ya. Andan dulu terus diteruskan ngomong. Setelah ngomong selesai langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berarti apa? Menghilangkan qobliyah isya. Jangan hanya dipandang dari segi pahala melakukan qobliyah isyanya,
tapi dijaga agar 2 rakaat sebelum isya itu lestari. Orang tahu bahwa ada qobliyah isya. Karena banyak orang yang menganggap bahwa tidak ada qobliyah maghrib, tidak ada qobliyah isya. Gitu loh. Itu pahalanya ini. Oh ini besar banget gitu. Makanya para takmir itu jangan meng-cancel gitu. Malah di-cancel gara-gara 2 rakaat itu orang menang terus selesai. Kasih aja 3 menit setelah persiapan ngambil alatnya atau persiapan ini, orang-orang bisa qobliyah dulu kan. Enak, selesai 2 rakaat baru qomat. Tidak hanya masalah melakukan qobliyah isya, tetapi menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina kulli adanaini raq'atani, baina kulli adanaini raq'atani, baina kulli adanaini raq'atani liman syaa. Berarti maghrib ikut Ustaz? Ikut. Padahal kemarin itu ada yang bilang Nggak ada kan? Ya apa, ya kan? Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, di antara 2 adzan yaitu adzan dan iqamah ada 2 rakaat. Ada 2 rakaat. Ada 2 rakaat bagi yang mau melakukan. terus Ustaz. Yang maghrib itu yang hubungan dengan matahari, tenggelamnya matahari. Ya. Baina kulli adanaini rakaatan. Ini 3 kali Rasulullah udah bilang 3 kali, bilang nggak ada itu disemprit. Berarti kan ada dalil yang satunya kalau nggak boleh sholat sama dengan amal tajam bilang kayak gitu Ustaz kan qobliyah maghrib. Kan itu sudah diganti adzan dengerin dulu, ya kan? Adzan dengerin dulu, setelah itu baru sholat 2 rakaat. Di antara setiap 2 adzan ada 2 rakaat. Adzan iqamah, tengahnya mesti ada 2 rakaat. Maka jenengan aja kaku apalagi nggak pernah ngaji. Ya kan? Dalil yang tidak boleh kan Ustaz? Ada, ya ada. Dalil yang tidak membolehkan yang mana? Dalam artian begini, yang dekat dari Ustaz kan maksudnya tenggelamnya matahari kan? Tenggelamnya matahari pas tenggelamnya itu, bukan setelah selesai tenggelam. Paham ya? Yang dilarang itu pas montok-montok gitu loh. Pas montok-montok tenggelam, jenengan sholat sunnah itu gak boleh memang. Tapi ketika sudah sempurna tenggelamnya, ya boleh. Yuk, kan adzan itu membuat tenggelamnya. Loh, adzan itu sebenarnya sudah sempurna tenggelam itu. Bukan montok-montoknya. Saya nggak boleh itu matahari montok-montok keluar, matahari montok-montok masuk. Kalau sudah sempurna, ya boleh. Syuruk itu ditambah 10 menit lah, 10 menit, 15 menit gitu. Jadi ketika nging itu ojo langsung sampai pelan-pelan naik. Seandainya andanya itu pas montok-montok, kan andan itu sekitar 5 menit, memastikan sampai tenggelam sempurna. Niat tadi ya, kualitas niat satunya kualitas Ibadahnya, amalnya. Ya. Di antara 2 adzan Di antara setiap 2 adzan itu ada 2 rakaat. Berarti qobliyah maghrib ada, qobliyah isya ada. Melakukannya itu pahalanya besar. Tapi kalau jenengan niat, ojo sampai qobliyah ini nanti dianggap tidak ada.
jenengan menghidupkan memberi contoh kepada yang belakang, ternyata ada 2 rakaat qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Itu jenengan menjaga sunnah, itu pahalanya lebih besar. Bagi yang mampu atau bagi yang menghendaki, bagi yang ingin. Kalau kita ini sebenarnya ingin apa enggak sih? Ayo makanya. Kadang ingin, kadang tak. Loh, itu katanya kan lebih baik dari Dunia seisinya. Kalau itu Tidak gerakan lagi ya. itu tidak dilakukan lagi. Ini Ya, gimana biasa? sholat rawatib atau sholat qobliyah sama ba'diyah yang paling afdal itu adalah sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi sholat sunnah yang paling afdal itu adalah qiyamul lail. Kalau rawatib itu yang mengiringi sholat itu loh, qobliyah, ba'diyah. Yang paling afdal itu sebelum subuh. kemarin jadi ngikutin setelah Qobliyah, setelah Ba'diyah Isya. Apa? Ya sholat 2 rakaat fajar itu. 2 rakaat fajar itu. Loh, setelah subuh. Sholat 2 rakaat fajar itu adalah sholat qobliyah sudah masuk subuh. Jangan dilakukan sebelum. Kalau sebelum subuh itu sholat witir dan qiyamul lail. Paham ya maksudnya? Ini mungkin ada pemahaman rancu yang perlu diluruskan ya. Soalnya ono masjid itu gak ono qobliyah maghrib. Padahal Rasulullah SAW bilang secara khusus tentang qobliyah maghrib. Iya. Dalam ini hadisnya muttafaqun alaihi. Ini hadis yang sudah disepakati kesahihannya. Ini saya tuliskan secara spesifik qobliyah maghrib. Ya ini ya. Jadi kalau berdasar ini jenengan itu punya dalil yang tegas. Pokoknya setiap antara adzan dan iqamah ada 2 rakaat gitu. Sunnah gitu. Wes ada mak, kalau maghrib ada khusus lagi. Mana? Harus tepak ya. Kalau jenengan harus tepak ya. Gak tepak. Oh ya. Ini ada hadis lagi ya, secara khusus tentang sholat maghrib. Kalau ini kan masih umum. Selalu waduh, kok boleh kepiye? Ini 2 kali ya. Iman Syah. Rawahul Bukhari. Ini 2 kali.
Solu sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Liman sya'a bagi yang mau, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini dalil qabliyah maghrib. Standarnya baru tahu apalagi ini. Saya tanya saja. Ya. Saya kurang memahami apa itu sunat al-fajri rakaatainiyah. Kan ada yang bilang kan itu sebelum subuh. Nah, ini ada lagi katanya usolli sunatal qabla subuhi. Bedanya apa ini? Fajri dengan qabla subuhi. Itu Coba. teman saya yang di Jawa Tengah tanya kan bedanya apa, waktunya kan cuma sedikit. Terus saya ditanya, Tidak ada sholat 2 rakaat menjelang subuh kecuali sholat malam. Waktu sebelum jatuhnya sholat subuh itu waktu untuk sholat malam dan sholat Adapun kalau sudah datang waktu subuh itu sudah boleh melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. berarti bukan itu usolli sunatal fajri. Sunat fajri itu berarti rakaat ini itu berarti setelah masuk sholat subuh. Berarti bedanya apa? Ustaz, sama subuh sama qabla fajri sama qabla subuhi. Saya nggak tahu itu kenapa ada seperti itu. Apanya? Bingungnya itu teman saya itu Jadi gini, tapi aku dengar gini Ustaz, TikTok itu ya, nek usolli sunatal fajri itu belum subuh tapi waktu subuh langsung sholat qabla subuh, qabla usolli sunatal fajri. Tapi nek sudah waktunya iqamah itu tidak apa-apa sholat qabla subuh. oh kanu, gini. Nah itu membingungkan. Gini, salah satu kenapa kita belajar fikih itu harus talaki supaya tidak dibingungkan oleh materi-materi YouTube dan TikTok. Ojo didengerno. Itu. Akeh sing ngono iku sing gak jelas. Wis tak pelajari iki ame dibantah piye wong wis dadi video. Kan? Bantai orang sopo. Makanya sekarang gini, ojo mangkat ibadah kecuali jelas dalile. Ya, jangan berangkat ibadah kecuali jelas dalil. Kalau nggak jelas dalilnya, mendingan jenengan nggak usah berangkat, nggak apa-apa. Paling seandainya itu sunnah saja. Kan yang wajib sholat itu cuma 5 waktu kan. Kalau ada tambah-tambahan jenengan belajar aja. Tapi teman saya di Jawa Bos, nggak usah teman-teman. Pokoknya sebelum iqamah itu katanya qabla subuhi. Itu sholat apa itu? Sesudah iqamah loh, tapi nek belum iqamah itu tidak apa-apa. Oh, qomat. Terus gini. Jenengan ajari nanti sama Tata Dina ini tentang melafalkan niat pada qobliyah subuh sama subuhnya ya. Itu kayaknya yang namanya sholatul fajr itu memang sholat subuh. Iya, di surat Al-Isra 78. Ya, wa Qur'anul fajr itu maksudnya adalah sholat subuh. Sedangkan sholat subuh ada qobliyahnya yang disebut dengan rakaatul fajri, 2 rakaat qobliyah subuh. Nanti kalau ada TikTok lagi ojo langsung dilakukan ya. Tanya aja. Ini dalilin di. Oh ternyata dalilnya nggak ada. Ya udah nggak usah dilakukan. Jangan gampang nanti kalau di hadapan Allah. Kamu ngapain melakukan itu? Dari TikTok bisa Allah. Wah repot nih. Ngajinya TikTok lah.
Nanti banyak hal yang kita tidak tahu dalilnya, kita akan tersesat gitu. Ya, makasih Pak. Makanya kalau seandainya para ulama berbeda, saya pasti akan menjelaskan ya. Seandainya ada ulama yang kira-kira itu berbeda dalam masalah tertentu, insya Allah pasti saya akan jelaskan. Namanya di komat tadi Ustaz. Iya, qomat ya. Kalau sudah qomat namanya sholat subuh. Ya kan ya, namanya sudah qomat. Kalau belum qomat namanya sholat qobliyah subuh gitu. Tapi mungkin bahasa niatnya yang belum perlu diperbaiki aja. Setiap langgar komatnya kan sejejer Ustaz. Jedanya itu loh, kadang ada yang belum datang nunggu, kadang yang sudah penuh. Gitu kan. Biasanya sih Jangan mengikuti musola yang paling dekat aja. Atau masjid yang paling dekat aja. Adapun yang musola di Kalimantan nggak usah, jangan, nggak usah itu. Kejauhan. Ya, jadi ini yang musola atau masjid yang dekat saja ya. kalau belum qobliyah subuh Ustaz, sedangkan di masjid sudah sholat subuh, itu kita lebih baik mengikuti yang subuhnya atau qobliyah? Sholat sendiri. Jenengan di rumah apa di masjid? Di rumah qobliyah. Tapi sudah dengar masjidnya ke depan rumah, sudah iqomah. Nah ini sebaiknya Nggak apa-apa, kalau jenengan sholat sendiri nggak ada kaitannya dengan yang di masjid. Kepingin sholat di masjid, tapi jamnya udah. setelah qobliyah langsung ke masjidnya sih, tapi terlambat akhirnya. Jenengan qobliyahnya di masjid aja. Jadi sholat, ya itu sholat ya. Jenengan sholat qobliyahnya, qobliyah itu di masjid aja. Loh, iya, kalau supaya jenengan nggak jadi masbuk itu mendingan sholat qobliyahnya di masjid atau di musola gitu. Ya, ini sudah biasanya gitu Ustaz, tapi ini sudah dengar iqomah tapi lupa belum qobliyah gitu. Terus qobliyahnya dulu. Oh, sudah kadung komat, tapi jenengan gimana nih? Saya harus qobliyah dulu. Kalau jenengan sudah terbiasa melaksanakan sholat qobliyah subuh, jenengan kok sudah qomat, berangkat saja untuk sholat jamaah di masjid. Adapun nanti jenengan mengkodok saja. Setelah subuh. Ya, mengkodok sunnah itu boleh. Setelah subuh, tapi jangan di masjid, jangan di rumah aja. Soalnya nanti orang lihat, ini gitu. Atau dilakukan di siang hari juga boleh setelah matahari terbit ya. Ada dua memang. Cara mengkodok qobliyah subuh itu adalah bisa dilakukan setelah subuh langsung atau dilakukan setelah matahari terbit di waktu duha. Itu. Tetapi mengkodok ini bagi yang sudah terbiasa. Bagi yang tidak terbiasa, nanti malah mengkodok tiap hari jadinya ba'diyah subuh. Ya terus ya, jangan. Niat telat terus ya. Jadi ba'diyah subuh bukan qobliyah subuh. Saya sekali-sekali aja, pas telat bangun misalnya. Niatnya mengkodok sholat qobliyah subuh. Ya. Qobliyah subuh dilakukan di rumah itu paling baik. Nanti apalagi kalau masjidnya komatnya lama itu bagus. Makanya masjid yang bagus itu adalah masjid yang khususnya subuh itu jarak antara adzan dan iqamahnya itu dilamakan. Misalnya 20 menit gitu. Jadi orang yang baru bangun itu kan ada yang cuman kepengen pipis ya, ada yang kepengen BAB, ada yang kepengen mandi biasa, ada yang kepengen mandi besar, ya kan? Kan kebutuhannya masing-masing. Itu membutuhkan waktu. Kalau 5 menit itu kasihan yang mau mandi. Biasanya itu malah menggerutu. Masjid model gitu. Nah,
istilahnya dia kan sopir. Penumpangnya masih di rumah semua, dia sudah berangkat. Ini kan berarti nggak baik. Maka masjid yang baik itu biasanya begini, saya kasih tahu untuk para takmir, jenengan-jenengan yang suaminya takmir itu ajari yang baik, ya. Dikasih tahu ya, Pak takmir, Pak takmir. Jadi yang namanya jarak antara adzan dan iqamah itu disesuaikan dengan kebutuhan jamaah, bukan berdasarkan kebutuhan takmirnya, tapi kebutuhan jamaah. Dirapatkan jamaah yang paling jauh itu di mana? Karena ada masjid yang jamaah dari RW lain, itu dirapatkan. Kira-kira 10 menit cukup gak? Iya, karena orangnya ya di komplek ini aja terbatas, ya nggak apa-apa 10 menit. Tapi kalau seandainya, wah masjid kita ini ramai dari mana-mana datang, tambah aja 5 menit jadi 15 menit, oke. Nanti sambil dievaluasi, ternyata 15 menit masih ada yang mengeluh, waduh 15 menit itu terlalu cepat, akhirnya 20 menit lah. 10 menit itu kalau memang jamaahnya tidak ada yang jauh. Kalau seandainya jauh, nah itu harus dipertimbangkan sama takmir. Yang memegang kendali qomat itu adalah imam. Imam itu harus bilang sama takmirnya, saya butuh 15 menit untuk nunggu penumpang saya. Seandainya kok takmir masih juga 10 menit misalnya, imam memanjangkan bacaannya. Karena milih mana Pak takmir, tak panjang bacaanku atau nunggu makmum yang lain, gitu. Ini sesuai dengan syariat ini. Rasulullah itu kalau dilihat sudah berkumpul segera qomat. Kalau dilihat kok banyak yang belum ngumpul, ditunda jamaahnya. Artinya yang menjadi standar lama tidaknya itu adalah kebutuhan dari makmum penumpangnya, gitu. Kalau penumpangnya bilang 15 menit, oke, sambil dievaluasi, wah kelamaan ini 15 menit. Sekali lagi, subuh itu membutuhkan persiapan. Ada yang mulus, ada yang pengen pipis, ada yang pengen mandi, ada yang bangunin anaknya, ada bangunin istrinya, kan gitu. Atau istri bangunin bapaknya, nah, bisa. Ya, penumpangnya itu bangunin anak itu susah loh. Nah itu jenengan minta tolong siapa? Kalau tidak minta tolong ke takmirnya, takmir tolong agak ditambah dikit. Gitu. Siap ya? Ada yang bertanya lagi? Ya kan? Oh ya, masukan, ya itu masukan dari Ibu, diselesaikan dulu materinya. Nanti pertanyaan kita tentukan. Tetapi memang gini Ibu, selama ini tuh kita supaya tidak ngantuk. Tidak ngantuk itu biasanya persoalan-persoalan yang asal ada kaitannya dengan yang saya sampaikan aja, ya, tidak terlalu menjauh. Seperti pengetahuan tentang tadi masalah sholat itu pertanyaan yang sangat mendasar ya. Ternyata masih juga banyak yang belum tahu gitu. Jadi kita fleksibel aja, ya, tidak terlalu saklek ya gitu. Kita lanjutkan, silakan ya, silakan. Gimana? Ya.
Kalau sholat isyraq itu berbeda pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan bahwa sholat isyraq itu sebenarnya sholat duha, bukan sholat sendiri, bukan terpisah sendiri. Ya. Secara umum di dalam hadis itu adalah barang siapa dia selesai sholat subuh kemudian berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya itu pahala umroh yang sempurna, gitu ya. Jadi dilakukan di masjid. Apakah pahala ini juga bagi perempuan? Insya Allah bagi perempuan juga. Kalau di rumah itu kan berarti sholat duha nanti. Itu sudah jelas kalau di rumah itu namanya sholat duha. Karena yang dijelaskan oleh Rasulullah ini dari rentetan sholat subuh, kemudian tempatnya di masjid, berzikir, tidak bicara. Kalau berhadas dia kemudian wudhu lagi. Setelah itu dia sholat 2 rakaat ketika matahari sudah terbit dan naik. Itu para ulama ada menjelaskan itu sholat duha atau sholat isyraq atau sholat tulu, sebenarnya sama aja. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Kalau ada pengajian yang dengerin aja gitu, nggak usah ngobrol dulu sama temennya. Nggak usah ngobrol. Kalau ngobrol itu nanti sudah dianggap tidak sholat. Justru pahala yang besar itu adalah ketika jenengan itu setelah selesai sholat, belum beranjak dari tempat sholat, berzikir sendiri, jangan ngobrol, jangan juga kalau batal ya segera diperbarui, balik lagi ke tempatnya sampai sholat 2 rakaat itu di masjid. Ngomong itu nggak boleh kecuali kalau dibutuhkan, yang sifatnya dibutuhkan. Jangan butuh apa misalnya ada hal yang sangat penting ya. Kalau nggak penting ngobrol biasa itu jangan ya. Itu menghilangkan pahala yang besar ya. Kita kembali ke materi ya. Di bawahnya itu ada lafal yang hampir sama, ya, lafalnya hampir sama. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Pagi hari di jalan Allah, satu kali saja pagi hari ya, kita berada dalam posisi di pagi hari dan dipastikan di jalan Allah. Awrahatun atau di sore harinya, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia seisinya ya. Jadi ternyata dunia itu murah ya. Dunia yang murah itu dunia yang kita nikmati itu, yang kita makan, kemudian jadi kotoran, yang baju yang kita pakai kemudian usang, kemudian kita beli fasilitas hidup kita yang kita nikmati, kayak mobil, kayak motor, aksesoris, Gucci, piring, piring tuku piring ya. Terus apa lagi? Perhiasan tuh jadi tumpuk-tumpuk. Jenengan itu cara naruh perhiasan jenengan itu adalah untuk kebaikan saja. Yang lebih saya dorong, saya dengan istri saya itu menyekolahkan orang lain. Jadi jenengan
punya cincin, memang perempuan kalau nggak punya cincin kan malu sama temennya. Ya. Biasanya kalau ada pengajian itu kan dikeluarkan semua. Nggak ada. Ya, no, jenengan orang baik, ya, nggak malu. Ada sebagian orang itu yang ingin menunjukkan eksistensinya. Oh, ini saya jangan dianggap remeh loh ya, ini gelangkung. Wah. Berjihad di sini. Asli fisabilillah. Ya, asli fisabilillah itu jihad perang. Tetapi bagi perempuan jihadnya itu fi baitikunna, di rumah. Ya, jihadnya jenengan itu pertama di rumah, dan jihadnya jenengan itu adalah pernah Rasulullah katakan ketika pergi umrah atau haji. Jihad la kita lafi, jihad yang tidak ada perangnya itu jenengan. Makanya saya selalu ngomong ke jenengan bahwa jenengan itu tidak wajib ikut perang, tapi jihad fisabilillah jenengan itu di rumah atau ketika jenengan mau pergi umroh atau haji. Makanya saya ceritanya tidak perang. Apakah jenengan masak atau jenengan belanja kan di luar rumah? Apakah jenengan itu bersolat, itu jihad tuh. Ojo sampai ngasih kesempatan suami itu melirik kepada wanita lain, itu jihad. Mas, pandang saya mas. Saya bersolek ini untukmu saja, tidak untuk yang lain. Itu jihad itu. Makanya jangan dianggap remeh. Kadang tampilan istri depan suami itu apa adanya. Kalau nggak pergi ke mana undangan itu, wes gak pakai bersolek. Padahal ya dandana sing ayu dari istilahnya, biar suaminya itu terjaga. Gitu. Kalau perempuan di luar ya. Kalau perempuan di luar itu kemenyek semua, kemenyek ya, tahu kemenyek ya? Suka ngerayu, jenengan juga harus pinter ngerayu sebenarnya. Ya, makanya jenengan harus pinter ngerayu. Ini persoalan serius loh, karena jarang perempuan yang melakukan. Maka istri saya bilang, ya istri saya walaupun ketemunya itu sebentar, dalam sehari itu sebentar ketemu istri saya. Terus kamu lakukan perawatan untuk biayanya, kalau kurang saya kasih, kalau nggak kurang nggak usah minta. Ya, itu penting loh, itu penting ya, penting. Ojo sekali-kali bilang gini, malah wis tuwa ya orang. Itu jihad fisabilillah. Kalau dilakukan pagi atau dilakukan sore itu lebih baik dari dunia saya. Bagi saya jihadnya lebih luas. Jihadnya lebih luas karena ada yang memang pada posisi dia berperang. Amar ma'ruf dalam Indonesia ini kan jihadnya ini amar ma'ruf nahi mungkar. Bagi anggota DPR jangan dianggap tidak jihad. Gak kabeh. Jenengan lho seakan-akan DPR ku maling kabeh lho. Ada di antara mereka itu yang memang serius. Tapi jenengan itu nggak mau mendoakan sih. Ya Allah. Kenapa? Satu hari ada Ya Allah. gratis Ustaz. Kita sedikit bahasa itu Jadi gini. Tak kasih tahu.
Di mana-mana yang namanya maling itu mesti ada. Tapi jangan melupakan orang baiknya gitu loh. Seakan-akan DPR ku maling kabeh, padahal juga enggak. Orang-orang yang baik jenengan nggak doain, akhirnya apa? Malingnya sing kekenyangan. Karena jenengan fokus pada mengumpat, nyalahin, menuduh. Yang baik-baik ini jenengan nggak mau doain, akhirnya ketut dia. Ya kan ya? Ketut. Perjuangan jenengan itu adalah salah satunya berdoa. Saya nggak yakin seandainya jenengan diuji Allah pada posisi yang sama, itu banyak yang selamat. Saya nggak yakin. Misalnya jenengan diangkat semua jadi anggota DPR sekarang, seandainya, apakah ada jaminan jenengan selamat dari dunia? Enggak ada jaminan apa enggak? Kalau insya Allah ya iya. Ada jaminan enggak jenengan selamat dari gangguan dunia, godaan dunia? Iya kan insya Allah, tapi enggak ada jaminan kan. Makanya jangan kita itu menganggap bahwa DPR itu semuanya maling kabeh. Ada orang baik. Loh, belum tentu. Jenengan lo menganggap semuanya itu jelek sehingga apa? Jenengan itu tidak mau berdoa. Itu ya ini tentang masalah apa namanya, jihad fi sabilillah. Untuk apa namanya, untuk yang ke 488 itu nanti berkaitan dengan jenis rampasan perang, yaitu salap. Itu nanti yang akan datang. Tetapi saya ingin menambahkan materi slide ini, yaitu tentang yang tadi itu, jangan sampai kita bosan. Kaedahnya gini. Apa bosan itu maksudnya? Ini ada pesan dari Amr bin As menasihati kita semuanya. Qala Amr bin Al-As, pesannya yang pertama, la amallu thawbi ma wasi'ani. Dua, la amallu zaujati. Apa zaujati itu? Pasangan. Pinter bahasa Arab ini. Siapa tadi yang menjawab? Wah, belajar bahasa. Ma ahsanat isyrati. Saya sampai hafal ini karena saya selalu apa ya namanya ya? Ini bagus, isyrati. Ini jenengan bisa menjadi materi apa? Materi ceramah ini. Terima cuman di yasinan terus ono ceramah saya. Catat ini. Wah. Ini kok bagusnya? Dari mana nih? Oh, saya ngangsunya jauh di masjid di Ponorogo ya. La amalu dapati ma amalat nih. Nanti yang tidak bisa bahasa Arabnya ya pakai ini aja, pakai terjemahannya aja, nggak apa-apa.
Ini semuanya la amalu. Terus yang keempat, yang terakhir, innal milala sayyi'ul akhlaqi. Qala Amr ibn al-As, berkata Amr bin As, pertama, la amalu, I'm not boring. Bahasa Inggris lagi. Saya tidak pernah bosan. Yang pertama ya, saya tidak pernah bosan terhadap bajuku selama masih layak aku pakai. Ini pelajaran itu apa? Maksudnya, selagi masih layak dipakai, ojo beli ya gitu. Saya tidak pernah. Dengan kalau misalnya gini, ditawari suami gini, kamu mau beli baju toh, ini ada duit ini, ada gaji 13. Istri yang solehah itu bagaimana? Mas, baju saya itu masih bagus-bagus, nggak usah beli baju lagi, mendingan uang itu ditabung atau diberikan kepada yang membutuhkan. Wah, suami kayak gini nih ketiban durian runtuh. Ya Allah, solehahnya istriku itu. Ya. Tapi kayaknya nggak ada yang Ustaz. Masa nggak ada sih? Ojo ngene, pengajian pindah-pindah, semua ada kostumnya. Ya kan, jenengan 5 pengajian kostumnya berbeda. Nah itu serba dress kota ini. Kayak hilang daran diskrote itu. Ojo biasakan ya, jenengan ini nggak usah ada diskrote. Pakai yang apa namanya, warna aja, temanya aja. Ayo yang punya kerudung hijau, sama-sama punya semua, nggak usah beli lagi. Ya. Oh, gratis. Yang punya warna ini gitu kan. Ah, ya. Yang kedua, la amalu zaujati, saya tidak akan pernah bosan terhadap istriku. Teman tak Ustaz. Ma'ahsanat isyrati, selama masih melayaniku dengan baik. Nah istri wis gak mau melayani ya, wis dia apa diwayah ae. Loh, ya apa sih? Loh, suami masih butuh. Ama dicekel ngene mlayu. Dicekel ngene mlayu. Lah terus suaminya nyekel sapa? Ustaz, itu kalau kebalikannya Ustaz gimana? Sekarang, Ustaz
disikilake dulu di setan. Ngono iku selesai. Enggak, ini lepas ini dijelaskan di sini. Masalah nanti itu ya. Aku seandainya ngasih nasihat kepada laki-laki gak ono wonge. Ayo, nanti kan nek ono wonge tak kasih tahu ngono. Oh iya. Nomor loro jadi perpanjang ya. Nomor 3. La amalu dabati mahamalatni. Saya tidak akan pernah bosan terhadap kuda tungganganku selagi masih kuat untuk ditunggangi. Kalau sekarang kan diganti motor, diganti mobil. Selagi mobil masih layak dan jalannya masih lancar, nggak usah minta ganti mobil. Pak Ceri dari sejak kita nikah nggak ganti-ganti. Tapi Ceri ini tanggung, nggak pernah namanya mogok di jalan, nggak pernah. Selagi masih bisa ditunggangi, dipakai ya jangan. Itu pelajaran penting loh. Ya. Orang itu mbok sing nerimo, sabar, jangan mencela sesuatu. Ya. Rumah bocor enggak, ya. Minta dibangun lagi. Cukup ya. Iya kan, untuk 2 orang tok istrinya minta buat diunggahno lho Pak, ora diunggah-unggahno. Nah diunggahno lho kanggo sapa? Gak ono sing membutuhkan itu. Dabah itu kuda tunggangan. Selagi masih bisa membawaku. Isyrati. Yang keempat, innal milala sayyi'ul akhlaqi, sungguhnya cepat bosan itu keburukan akhlak. Sesungguhnya cepat bosan itu adalah akhlak buruk. Jangan pernah bilang kepada makanan, mas oleh-oleh ngene bosan. Mas, urip kok ngene glundang-glundung kok ngene tok, bosen. Jenengan itu kepengen kaya apa sebenarnya? Dijalani aja. Kalau memang itu khususnya ya, ketaatan kepada Allah disabari, diistiqomahnya aja. Innal milala sayyi'ul akhlaqi, sungguhnya bosan itu akhlak buruk. Buruk. Kalau shin itu sesuatu tadi. Iya. Bedanya mungkin baca Quran itu makanya sin dan shin itu bedanya. Nah, ini penjelasannya gini. Bosan ini catatan ya tambahnya. Bosan itu tanda tidak sabar. Bosan itu tanda tidak sabar, tidak qanaah. Lagi berlebih-lebihan, lagi tanda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan punya uang mungkin kata bosan banyak keluar karena jenengan punya uang. Sedangkan orang yang dia itu 1 hari mengumpulkan botol-botol dapat 20.000, 25.000. Mereka sudah beli nasi aja itu sudah bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ada yang beli botol korek. Tapi mentang-mentang jenengan itu punya uang, ya
lewat itu, jadi sama suaminya naik mobil itu. Di sini kok Dek, bosen. Di sini tak warung ini bosen. Terus nanti sing rak bosen, iku lho sekali-kali larazitan. Suaminya hitung-hitungan, larazita itu satu gini berapa harganya? Uang saya pernah ke Al-Hamra atau Hamra ini dekat Pemkot. Oh ya Allah, casin. Oh ya maksudnya mahal gitu loh. Saya pernah nyoba. Makanan Arab. Masuk. Ya. Satu nampan ini dah, satu nampan ini dah. Saya memang sengaja ini. Wah, satu nampan ini dagingnya kambing kan gede. Tiba-tiba berapa Pak? 350. Wis ta, iki pas durung berkembang ekonominya ini masih awal-awal pernikahan. Itu langsung kaget. 300 ya Allah. Tadi kenapa nggak mampir warung yang cuma 10.000, 15.000? Tapi saya tidak nampakkan wajah itu di depan istri saya, nanti kasihan. Satu porsi. Dan nasinya untuk 2 orang juga nggak kenyang. Nggak kenyang itu. Nasi biryani, kebuli, macam-macam itu. Ya kalau kita punya uang itu ya bosan. Karena mentang-mentang punya uang. Coba rasain orang yang nggak punya uang. Ganti baju ya, baju bagi orang yang punya uang gimana? Dinikmati. Ini adalah dari Allah. Lebih baik daripada saya beli untuk diri saya sendiri, saya berikan untuk orang lain. Dalam masalah dunia, bosan itu buruk akhlaknya. Dalam masalah akhirat, bosan itu sangat buruk akhlaknya. Kenapa akhirat lebih berat? Karena berarti dia tidak istiqomah. Sholat aja tiap hari, ya kan? Jangan nanti sholat duhur lagi kan? Asar lagi kan? Tahajud lagi kan? Baca Al-Quran lagi? Nah jenengan bosen, berarti jenengan bukan tipe orang istiqomah. Kenapa jenengan nggak bosen sholat? Kalau statusnya masih kewajiban, berarti masih berat. Jangan statusnya karena kewajiban, tapi karena kebutuhan saya untuk berkomunikasi dengan Allah. Sumber kebahagiaan saya adalah salah satunya sholat. Jangan nanti pulang ketemu suami yang sama apa beda? Oh, hobinya aja ya. Mulai ya bojone itu mana? Apa mana saya nggak dibojo? Semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Ya. Makanya gini, bosan bukan harus dibiarkan karena itu karakter manusia. Maka supaya bosan ini tidak melanda, maka kita harus mencari variasi yang dibolehkan. Sholat variasinya bagaimana? Kadang di rumah, kadang di masjid, ya kan? Jenengan perbanyak aktivitas variasi aja. Jenengan kalau tiap hari harus beribadah berjihad di rumah, masak, ngurusi anak, ngurusi suami, dari 3 sumur, dapur, kasur, terus berputar sumur, dapur, kasur terus saya
bosen jenengan perlu variasi, ketemu sama temennya ngaji. Untuk apa jenengan melakukan itu? Supaya tidak keluar namanya bosen. Saya itu pernah bertanya kepada seorang ustadz, dia itu nungguin pondok, tidak pernah keluar karena pondoknya jauh dari keramaian, jauh dari mall, jauh dari teman-temannya. Saya nanya kepada istrinya, Bu, kamu di sini, kalau biasanya kan istrinya Pak Yai itu namanya Bu Nyai, Bu Nyai, gak bosan orang gini terus sama teman-teman. Dia bilang begini, Ustaz, ini itu jihad saya. Saya dulu di awal-awal juga bosan, tapi kemudian saya sabari. Sekarang saya ya anggap ini adalah jalan saya menuju surga, dan saya sudah mulai bisa menikmati. Ya, berarti dinikmati ya. Masa tiap hari dinikmati gitu. Ya. Kok geser kabeh ini? Iya, kegeret saya. Itu ya, jadi mulai sekarang ini yang harus diterapkan. Mulai sekarang jangan keluar kata bosan dari mulut. Ya. Bosan hidup sama kamu, jangan. Ya menikmati, harus belajar terus. Yaitu jangan menciptakan variasi yang dibolehkan. Ya, boleh jangan menciptakan variasi. Misalnya masak supaya suaminya itu bersemangat terus untuk makan di rumah. Jangan harus belajar. Jangan tiap hari dikasih mie godok kayak mie goreng, mie godok. Mentang-mentang itu anggar kayak bumbu digodok terus kayak bumbu ngono. Belajar bagaimana menciptakan yang namanya apa dari kentang itu? Berkedel, sing enak kaya apa? Bikin apa? Misalnya empek-empek, jenengan belajar gitu loh. Sayur asem itu ono sing enak, ono sing bumbunya kurang pas. Itu belajar. Itu jihatin jenengan yang ngene. Wis utek-utek masalah pawon. Mbak. Itu ya. Itu. Jadi itu dijaga. Ya, PR-nya ya PR, jangan ada keluar kata bosan. Pekerjaan rumah adalah jihadnya istri. Kalau kewajiban istri itu nanti berat dengan. Pekerjaan rumah adalah jihadnya istri. Jangan ada kata kewajibanku abot. Jihadnya istri. Suami saya harus betah di rumah bagaimanapun caranya. Anakku harus betah di rumah bagaimana caranya. Itu jihadnya jenengan. Nah, nanti jenengan kewajiban istri itu nanti mesti terus dipilih-pilih. Betul tuh itu kewajiban saya. Akhirnya jenengan nggak mau masak, jenengan nggak mau nyuci baju, nggak mau nyetrika. Suami pulang berantakan. Loh Bu, kok main HP Bu? Malah ngono. Loh bukan kewajiban saya. Suami yang lulus dodol. Sabar. Jihad ya. Siap ya jihad ya. Pagi dan petang siap berjihad di rumah masing-masing. Jangan sampai ada keluar kata bosan. Ya apa ini? Yang kedua tentang masalah
kebalikannya suami ya bosan terhadap istri, Bukan suami bosan. Saya istri bosan terhadap istri. Hmm. Sekarang Nek, kalau suaminya yang nggak bisa. Istri. Balik ke sana, balik. gini loh. Saya tidak. Kita itu dalam posisi hak dan kewajiban ya. Kita laksanakan kewajiban dan tugas kita sebaik-baiknya. Kita juga ketika menuntut hak itu juga melihat kondisi. Suaminya memang ekonomi sulit. Suaminya nggak kerja, gimana? Nah itu yang perlu disadarkan kalau nggak kerja itu. Nggak kerja itu bisa karena sakit ya, bisa karena malas. Ya, itu nanti ditangani pelan-pelan, diterapi ya, terapi aja ya. Dengan apa itu? Sekarang malas Ustaz laki-laki. Iya, apa itu? Main terus. Sudah jam 11. Jangan nanti ditanyain suaminya dari mana aja. Seolah seperti itu. Ada pertanyaan? Mungkin satu atau dua? Tidak ada. Sudah ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.